Welcome to Budapest. This is the Buda Castle. Good morning from Warsaw. Sekarang kita udah ada di Polandia, capital city-nya Polandia yaitu Warsaw. Dan sekarang jam berapa? Jam 10. Jam 10. Kita udah nunggu dari kita nyampe tadi jam berapa? Setengah 8. Kita nyampe di setengah 8. Kita nunggu. Nggak nunggu sih, leha-leha aja gitu. Iya. Check-innya baru bisa jam 3. Benar. Kita awalnya mau di sini sampai 3 jam ya. Iya. Sampai nunggu check-in bisa. Cuman ini kayaknya mau ngabisin waktu di Old Town dulu sih, mau coba kesana dari bandara. So, ya, welcome to Warsaw. Ini hari pertama kita di Warsaw. So, ikutin kita terus ya. Sekarang kita udah ada di Warsaw, disambut dengan welcome rain. Hujan lagi. Tapi kali ini hujannya tidak sederas yang pas di Turki ya. Ini hujannya hujan sendu lah, gerimis. Dan udaranya juga nggak sedingin di Budapest kemarin, jadi masih santai lah. Karena kita masih belum bisa check-in juga di Airbnb kita, jadi kita keliling-keliling di Old Town. Sekarang kita lagi ada di Old Town. Jadi ada di Old Town. Ini Old Town. Dan kayaknya abis ini, abis keliling-keliling kita mau cari tempat makan. Kita mau makan. Oke, ikutin kita ya. Jadi guys, kalau kalian pengen makan dumpling, di situ ada Bossinek. Terus ini daerah sekeliling Old Town ya. Lagi hujan. Hey guys, kita lagi ada di sini nih, Gościny buat makan pierogi. Ini pas banget di depan Old Town. Kita bakal pesan pierogi yang vegan. Ya, jadi makanan kita udah datang. Ini ada dumpling, dalamnya ada cabbage sama mushroom, forest mushroom, terus ada sour cream di tengahnya. Terus di sini kita pesan green tea 2. Ini kita mau nyobain si dumplingnya. Coba potong ya. Dalamnya ada mushroomnya. Gimana? Nggak enak. What? Nggak ada, nggak suka. So jadi ini aku udah belah. Tengahnya itu ada mushroom sama cabbage. Terus ini cocolnya pakai sour cream. Yuk, aku mau makan dulu ya guys. Hai guys, kita habis makan. Terus kita keliling-keliling di Old Town-nya si Warsaw. Old Town Warsaw adalah jantung sejarah dan budaya Polandia. Dihancurkan selama Perang Dunia Kedua, kota tua ini direkonstruksi dengan teliti, menjadikannya situs warisan dunia UNESCO. Dengan jalan berbatu, arsitektur bergaya barok dan gotik ini, serta Rynek Strego Miasta atau alun-alun utama yang ikonik, kawasan ini menggambarkan semangat dan ketahanan rakyat Polandia. Kalian ke Old Town di winter, mereka ada ini nih. Traditional fair, jadi art sama handcraft buat souvenir ada di dalam. Jadi kita ada di salah satu monumen di daerah Old Town. Coba ceritain. Jadi ini kayak monumen, apa namanya, monumen buat mengenang dikuasai Jerman gitu. Jadi
ini tuh pada saat itu orang para Jerman bunuh lebih dari 50 nurse. Pokoknya rumah sakit dihancurin gitu-gitu, diserang. Pokoknya niat mereka emang mau ngancurin sekitar sini, dan itu dikasih tahu kalau lebih dari 50 suster meninggal dan pekerja-pekerja rumah sakit di sini lah. Ini mengenang mereka gitu. Benar-benar. Ini nggak jauh dari lokasi ada tempat souvenir. Dan ini souvenirnya antik-antik dan unik-unik, bagus nih. Tuh ada kucing. Ini kita lagi ada di Ghetto Wall. Ini apa sih namanya, tembok yang dibangun oleh tentara Nazi. Ghetto Wall di Warsaw dibangun oleh Nazi pada tahun 1940, memiliki tinggi sekitar 3 meter dan panjang lebih dari 18 km untuk mengelilingi wilayah Warsaw Ghetto. Tembok ini memisahkan lebih dari 400.000 orang Yahudi dari sisa kota, memaksa mereka hidup dalam kondisi yang sangat padat dan tidak manusiawi. Kini, hanya beberapa bagian tembok yang tersisa, dilestarikan sebagai pengingat sejarah kelam Holocaust. Ini kita udah di dalam temboknya. Tuh lihat, burung-burung lagi berteduh karena hujan, guys. Ada juga. Ini adalah monumen Jan Klinski, seorang pahlawan nasional Polandia yang memimpin pemberontakan Warsaw pada tahun 1794 melawan Rusia. Terletak di Old Town Warsaw, patung ini melambangkan keberanian dan semangat juang rakyat Polandia. Jadi guys, di sini tuh lagi ada Christmas Mart karena bulan Desember. Seperti biasa, di setiap objek wisata mereka buat Christmas Mart. Mereka banyak jual-jualan makanan khas Poland, maupun makanan-makanan khas winter ataupun makanan khas Christmas. Kita mau ke cheesecake corner. Guys, jadi kita nih lagi mau makan cheesecake di tokonya, namanya apa ya? Cheesecake corner. Cheesecake corner. Ini dia menunya. Ini view-nya langsung ke jalan. Kita makan di tempat sekalian nunggu ya, bisa check-in. Ini cheesecake kita udah datang. Kita pesan 2 cheesecake, almond cheesecake sama blueberry cheesecake. Sama minumnya itu ada chai latte, terus air kecil. Oke, kita mau makan dulu. Selamat makan. Gimana rasanya? Enak? Mantap. Asem atau apa, atau manis? Asam tapi nggak asam banget. Terus coba yang ini nih, si almond. Bagian Kita dari atas kayak gitu, dari atas ke bawah. Yuk. Gimana? Enak-enak. Lebih enak mana? Yang ini. ini seger soalnya. Ini segar, ini lebih manis ya. Oke. Milky way. Kita mau makan dulu. Jadi guys, kita ini lagi nunggu apa? Nunggu Airbnb-nya dibuka ya. Jadi mau nanya-nanya kenapa milih buat traveling, spending time, spending money buat traveling, kenapa? Traveling itu memperkaya memori, pengalaman. Dan kebetulan karena kita di Eropa ya, gunakan aja privilege itu. Karena kan kalau kita di Eropa tuh keliling sekitar Eropa dekat dan murah. Terus mau nanya lagi, apa yang didapetin selama traveling kali ini? Kalau di Prague Ya, Prague dulu. banyak monumen sejarah sih, sekalian belajar sejarah sekalian. Kalau di Istanbul sama belajar sejarah Muslim, Kerajaan Ottoman.
penampakan atau pemandangan yang beda gitu dari sebelumnya. Yang sebelumnya kan kalau di Prague atau di Berlin di tanahnya beda, sementara Turki itu ternyata di jalannya berbukit-bukit gitu. Culture people-nya juga beda ya. Kalau di Turki kemarin sampai jam 3 malam malah masih berisik. Kalau di sini tuh di atas jam 10 udah nggak boleh berisik lagi, nggak boleh gangguin tetangga. Kalau di Jerman aja jam 8 ya, jam 9. Iya. Penampakan kotanya cantik gitu. Rapi, bersih dan teratur. Iya, kayak ramah-ramah juga orang-orangnya. Kayak kalau dibilang Paris tuh kota romantis, kayak Budapest tuh lebih romantis karena banyak bangunan klasik di mana-mana. Terus kayaknya orang-orangnya tuh nggak sebarbar di Perancis, di Paris gitu kan. Tips buat traveling, bisa milih-milih, maksudnya kenapa milih negara Prague atau kenapa pilih Budapest? Sebenarnya tuh kemarin karena randomly aja ada tiket yang murah, jadi ke situ. Yang paling memorable apa? Yang paling memorable di Budapest sih sama Istanbul. Kalau di Istanbul tuh dulu kita belajarnya tentang sejarah Islam, dan ini kita langsung lihat gitu kayak Sofia. Terharu ya. Cuma kalau Budapest itu bisa belajar dari ini sih, kayak ternyata suatu kota itu kalau ditata dengan rapi itu jadi kayak gitu Budapest. Mungkin karena kotanya kecil ya, tapi kan tata letaknya itu bagus gitu loh. Public transportnya the best gitu. Traveling itu kayaknya harus ini sih, lebih jangan terlalu baik lah sama orang kalau ada yang nawarin. Sebenarnya baik nggak masalah, tapi jangan sampai terkecoh ya. Iya, jangan terkecoh. Kalau misalnya ada yang ngajak nawarin bantuan, kita cari tahu dulu ini apa nih. Oh, habis itu kita coba bandingin, nggak langsung iya aja gitu. Tipsnya adalah prepare akomodasi dengan cermat ya. Ya sebenarnya kalau travelingnya di winter kayak gini yang paling kritikal tuh cuaca. Jadi sebelum traveling tuh harusnya ngecek ya prediksi weather dulu. Hujan atau enggak? Ya, karena kita banyak itu sih karena kita nggak ngecek dulu. Nah, jadi... tapi minusnya adalah ketika ngecek kalian nggak bisa dapetin si price yang murah itu. Iya sih. Nah, ya. Dan di summer biasanya lebih mahal ya. Iya, jauh. Karena bisa explore lebih banyak dan lebih lama, karena malamnya juga lebih lama. Enggak, siangnya lebih lama. Kalau sekarang kan jam 4 udah malam, udah gelap. Oke, itu tips bawa barang kan. Bawalah barang seperlunya. Iya. Karena beberapa Airbnb ada yang punya apa sih namanya, mesin cuci. So cheesecake kita juga udah habis, minuman kita udah habis. Sekarang udah jam berapa? 14.48. Bentar lagi kita mau keluar, mau lihat-lihat sambil nunggu sampai nunggu di jam berapa? Jam 3 ya. Jam 3. Iya. Ya udah guys. Ya udah. Ikutin kita ya. Ini Airbnb kita masuk. Assalamualaikum. Tuh. Itu nih. Dalamnya Airbnb kita. Setelah kita istirahat dan taruh semua barang kita di Airbnb, kita mutusin buat keluar jalan-jalan malam-malam dan cari makan malam nih. Hai guys, jadi kita mau makan kebab dulu nih di Kebab King, salah satu restoran di Warsaw. Ini dia. Aku pakai keju, Akbar enggak. Selamat makan. Hi guys, good morning from Warsaw.
Pagi ini kita mau lanjut jalan-jalan, kelilingin tempat-tempat wisata yang ada di Warsaw, tempat-tempat bersejarah juga. Jadi trip kali ini sayangnya udaranya kurang bagus ya, karena di weather hari ini full hujan. Mudah-mudahan aja hujannya nggak deras, jadi kita masih bisa lanjut jalan-jalannya tanpa harus buka payung. Terus rencananya besok pagi jam 5 kita bakal ke Krakow. Naik kereta berapa jam? 1 jam? 2 jam naik kereta. Nah, jadi hari ini kita mau fullin bener-bener jalan kelilingin Warsaw sama nyobain kuliner lagi. So, ikutin kita ya guys. Ini kita ada di depan Place of Culture and Science. Ini dia buildingnya. Ya, kita udah ada di pelatarannya. Palace of Culture and Science di Warsaw adalah gedung tertinggi di Polandia dengan tinggi 237 meter. Dibangun pada tahun 1955 sebagai hadiah dari Uni Soviet. Gedung ini menggabungkan arsitektur Soviet dan gaya Art Deco, serta menjadi pusat budaya dengan teater, museum, dan observatorium yang menawarkan pemandangan kota. Nah, bangunan ini adalah Ujazdów Castle di Warsaw. Kastil bergaya Renaissance ini awalnya dibangun pada abad ke-13, kemudian direnovasi beberapa kali. Kini bangunan ini menjadi rumah bagi pusat seni kontemporer dan dikelilingi oleh Taman Indah Ujazdów Park. Jadi ini tempat ya museumnya si ini Stanislaw August. Punya dia tuh kayak desainer atau artis gitu lah. Dia ada di dalam itu ada apa? Lukisan, terus sculptingnya dia sama koinnya dia di depan lakeside ini danau buatan gitu kayak. Oke. Jadi guys, kita mau ke atasnya nih. Naik dari sini terus dia nanti sampai di sana. Yuk. Oke guys, kita udah sampai ke atas. Ini di bangunannya. Dan ini dia view-nya. Wow. So ternyata ini dia depannya guys. Itu dia Ottner Drum, Painter of the North. Dan ada juga the duet A Song from the Universe. Yang berani balik bendera Poland beda kasih duit. Jadi merah putih. Pulang kita So yang di bawahnya ini kayaknya ini bunker gitu ya? Iya, boleh nggak kalau dikunci? Dikunci, nggak boleh masuk. Kayak bunker gitu. Ini dari sana kita ke bridge ini, terus pemandangannya jalanan kota. Ke bridge masih di sana lagi. Halo guys, kita lagi ada di Uprising World War II Monument. Ini sebenarnya juga jadi museum. Terus ini kita tinggal jalan ke depan untuk lihat monumen-monumennya. Nah, kini kita udah nyampe di Uprising Museum. Ini dia monumennya, ini monumen World War atau Perang Dunia. Lihat. Ini merupakan monumen pemberontakan Warsaw atau Warsaw Uprising Monument yang terletak di Warsaw, Polandia. Monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan heroik rakyat Polandia melawan pendudukan Nazi selama pemberontakan Warsaw pada tahun 1944. Dengan patung prajurit
rakyat sipil. Monumen ini melambangkan keberanian, pengorbanan, dan semangat perjuangan. Jadi ini monumen perlawanan tentara anti Nazi tahun 1944 melawan tentara Nazi ya. Jadi mereka ini yang bertahan dulu, tentara yang bertahan melawan pasukan Nazi. Jadi ini bikin monumennya untuk symbolize the resistance lah of the survivor. Tadi ini apa ini pas kebangkitan mereka tahun 1944? Iya, tahun 1944 itu kan mereka melawan tentara Nazi gitu. Jadi ini monumen kebangkitannya mereka ya. Ini mau jalan kemana? Restoran Indo. Restoran Indo yang ada di Poland. Ini kita ternyata mau masukin area atau kawasan dari Old Town. Ini kita udah sampai di Sambal restoran Indo di dalam Old Town. Yuk masuk. Halo, kita udah ada di restoran Indo yang di Poland, tepatnya di Warsaw. Itu ada peta Indonesia. Dan ini lokasi sekitarnya atau suasana sekitarnya. Ini ada wayang. Di tepatnya kita akhirnya makan Indo ya. Gimana jalan-jalan yang seru-seru? Dingin. Lebih dingin dari tahun lalu sih kayaknya. Ya, tahun lalu tuh masih 8-9 derajat. Ini kayak selalu 0-1. Terus tangannya mati rasa ya. Seger, terus sabar. Ini minum kita udah datang. Ini lemonade. Mereka handmade lemonade gitu. Jadi pakai lime, apa sih namanya, jeruk nipis, pakai lemon, terus pakai jeruk sunkist, sama pakai mint, lemon, sama jeruk sunkist. Dikasih mint, dikasih madu, terus dan hangat, enak sih, panas dingin minum yang hangat. Ini makanan kita udah datang. Apa pesan bebek taliwang? Itu ayam soto apa? Soto bening. Soto ayam ya, soto ayam pakai nasi. Sama ini bubur apa tadi? Bubur ketan hitam pakai nangka. Namanya lemonade. Terus ini ada bebek taliwang, kacang, ada sayur, sambal. Yep, selamat makan. Coba dirasain ya. Kasih sambal dulu diracik. Ini soto ayam. Coba. Bismillah, dalamnya ada apa aja tuh? Ada ayam. Daging apa ya? Ayam, terus ini ada kol, iya, terus ada telur, tomat. Rempahnya sama mie, ada mihun ya? Ada mie ya, mihun sama nasi. Udah, rasanya kayak yang di Jakarta. Oh iya, satu bening. Enak. Ya Indo ya, enak ya. Nih coba rasain yang ayam nih. Pesan ayam bebek taliwang. Bumbunya kacang ya, enak. Coba rasain ayam. Ayam dagingnya. Kayak unik gitu darah. Udah coba. Malah pakai nasi. Gimana cara ngambil? Gini. Yep. Nah. Iya. Tuh daunnya. Yakin mau dimakan daun. Sama saya ini sayurnya. Ini sayur pecel. Oh, okay. Enak. Kan kayak ada bumbu kacangnya gitu. Terus ini sayur pecel. Jadi kayak ada apa sih namanya? Lettuce sama wortel sama kecambah sama bumbu kacang. Ini juga bumbu kacang, ini ada kacangnya juga. Ini sambalnya enak sih, pedes, mantap. Selamat makan. Kita mau makan dessertnya, ini si pulut hitam. Coba rasa. Bubur ketan hitam nangka. Gimana? Kali. Mantap. Berapa per berapa? 9. Wah, sotonya? 1,5 per 10.
10. Ini bebeknya Nggak tahu. berapa per berapa? 9 juga sih aku. 9 per 10. Mantap, selamat makan. Hai guys, kita udah ada di Kota Tua, Old Town. Dan tadi kita barusan aja makan makanan Indo. Gimana yang? Never fail. Never fail. Yang paling enak apa ya tadi? Bubur ketan hitam. Bubur ketan hitam. Ketan hitam nangkanya gila sih. Soalnya dia kan gini, kalau bubur ketan doang kan creamy, maksudnya kayak milky gitu. Kalau banyak enak, nah dia ditambah nangka sama dia, jadi combine gitu. Enak Jadi ya? bubur ketan hitam nangka. Jadi kayak nggak berhenti. Gila. Gila. Rekomensi. Namanya tadi apa? Sambal Restaurika. Nama restorannya sambal gitu, nama restoran. Sambal. Tinggal di search aja Sambal restoran Indonesia gitu. di Warsaw. Kalau kalian ke Warsaw wajib sih. Dan ini udah pasti sih kalian kalau udah di Warsaw pasti ke Kota Tuanya. Nah, Jadi daerah Kota Tua. ya pasti Kota Tuanya kalian jalan nih. Dari sini nih masuk ke gang itu tuh. Lurus aja. Itu di situ. Yap. Orangnya ramah juga kok. Iya, enak guys. Kita mau kelilingin Kota Tua, mau foto-foto lagi. Ikutin kita. Lagi berada di negara kelahiran Chopin, jadi kita memutuskan buat museum Chopin di tengah cuaca yang ekstrim ini. Jadi guys, ini hujannya deras banget. Nah, ini ada Institut Frederick Chopin dan ini Institut Musik. Ini museumnya. Oh, I see. Masuknya dari situ. Museum Chopin di Warsaw atau Museum Frederick Chopina didedikasikan untuk kehidupan dan karya komponis terkenal Polandia yaitu Frederick Chopin. Terletak di Ostrowski Palace, museum ini menyimpan koleksi terbesar artefak terkait Chopin, termasuk manuskrip, surat, dan instrumen musik. Museum interaktif ini memberikan pengalaman mendalam tentang perjalanan kehidupan Chopin, mulai dari masa kecilnya di Polandia hingga karirnya di Paris, menjadikannya destinasi wajib bagi pecinta musik klasik. Oke, jadi segitu dulu hari ke sekian kita. Besok kita hari terakhir. Besok kita hari terakhir. Besok kita akan ke Krakow. Atau juga Jalapeno apa ya? Japolani. Jupaladin. Bukan nanti kita kasih tahu kita kemana. Karena itu masih kayak planning, kita kayak tiba-tiba pengen kemana. Kita pengen tiba-tiba kemana, terus ya udah tiba-tiba pesan tiket aja. Mumpung di Poland. Jadi kita kayak random gitu loh, kita pengen kemana terserah kita gitu. Ke Jalapeno. Iya. Ya udah, sekian dulu video 2 hari terakhir ini. See you tomorrow. Kita bakal ngasih tahu besoknya kita bakal kemana ya. Ciao.
Krakow berapa jam? 2 jam ke Zakopane. Jadi Warsaw ke Krakow 2 jam, 2 jam 15 menit. Krakow ke Zakopane 2 jam 10 menit. 4 jam lah di jalan. Dan PP 8 jam juga. Tapi mana nggak apa-apa. Worth katanya, jadi udah. Jadi kita lihat aja ya perjalanannya gimana. Ada kecelakaan apa tadi? Nggak tahu. Cuman ada ambulan jadi macet panjang. Ini jadi jalan lain ya. Iya. Harusnya kita udah sampai guys, tapi karena tadi harusnya sejam yang lalu. harusnya nyampe sejam yang lalu ya. Jadi ini guys, lokasi jalanan deh, kondisi jalanan deh, lokasi Macetnya gitu. macetnya kayak orang gila. Kita nggak bisa jalan. Harusnya kita udah nyampe dari sejam yang lalu. Ini kita masih di jalan dan kita harus pulang di jam 4. Ternyata bisa kayak turun terserah gitu. Si abangnya tadi baru turun di sini. Di belakang itu ada sungai itu. Sungai. Bagus ya. Wow. Itu guys, di atas ada apa? Akhirnya nyampe juga guys. Akhirnya nyampe juga guys. Zakopane dengan salju yang sangat amat tebal. Gimana perjalanan berapa jam? 3 jam. Baru jalannya nyari jalan potong. Itu daerah rumah-rumahnya dan itu dia gunungnya guys. Tenggelam sepatu saya. Dan saljunya ini tebel tuh. Wow. Hai guys, kita karena udah nyampe di Zakopane, sekarang kita ada di mananya? Halte bus Zakopane. Turun bus stopnya. Iya. Jadi ini mau ke city center. Yep, kita mau jalan ke city center dengan kondisi salju yang sangat tebal dan suhu yang sangat dingin. Yuk. Kita mau narik duit dulu karena di sini cuma bisa pakai cash, nggak bisa pakai kartu. Nih saljunya lagi deras banget, kita lihat. Hai guys, ini saljunya lagi deras banget. Lihat ini kita di Santan, di salju. Wow, sampai nggak bisa lihat. Aduh. Lihat nih. Lihat depan kita ya. Coba. Hantam salju. Dingin banget ini. Gak cuma kita yang kedinginan guys, mereka juga. Kita udah sampai di city center ya. Ini sebenarnya Weihnachtsmarkt atau pasar Natal barisannya Santa Claus. Tuh lihat apa, orang putih-putih semua. Kita lagi jalan-jalan di area city centernya. Terus ini ada yang perform lagu Natal. Jadi kita makan kebab di Zakopane. Akhirnya di sini ada kebab halal. Namanya apa ya?
Turkish kebab pokoknya. Sini tuh harga-harganya standar lah. Dan di sini bisa bayar pakai kartu ya. Ini Akbar yang sapi, aku yang ayam. Full of snow. Ini kita karena ngejar waktu, jadi kita naik taksi buat naik funicular. So jadi kita mau naik funicular atau kereta yang meluncur ke bawah gitu. Dan kita udah sampai ke atas. Tadi kita naik taksi karena nggak keburu kalau naik bus. Naik taksi sekitar 20 menit dan harga taksinya 80 apa? Mata uangnya Poland apa tuh? Itu dia guys. Look at the view guys. Bagus banget. Wow. Hai guys, kita udah nggak tahan lagi kayaknya. Dan lihat tuh gunungnya udah tutup semua. Ya, kabut salju yang bentar lagi bakal kesini. Jadi kita, jadi kita kayaknya milih buat, naik dari situ aja. Buat turun naik funicular. Masih udah naik. Ya Allah, mulutnya udah nggak bisa berbicara apa-apa. Udah keluh. Nih, udah ya, udah terrealisasi ya. Ke Zakopan nih, udah naik ke atas juga. So, jadi kita mau lihat bisa apa enggak di sini belinya pakai kartu. Karena kita nggak ada cash, udah habis. Di sini. Jadi beli tiketnya di sini dan bisa pakai kartu. Untuk 2 tiket 64 apa yang? Slot. Valizot. Kita mau naik trennya mau depan nggak? Ini namanya Funicular. Jadi kita mutusin buat minum teh dulu sebelum kita pulang, karena kita baru pulang di jam berapa? 16.40. Sekarang jam 16.01. Ini ada di Zakopianski Bar. Jadi ini ada makanan juga, sama kita pesan minum aja sih. Hey guys, good morning. Jadi ini hari terakhir kita, hari terakhir tur kita. Dan sekarang kita mau ke bandara buat balik ke Berlin. Sekarang di jam berapa ya? Jam 6 pagi. Kita mau berangkat langsung ke bandara naik bus. Sebenarnya kita take off itu jam 9, tapi takutnya nggak keburu, jadi kita mau berangkat sekarang. So, thank you udah ikutin perjalanan kita selama tour Europe kali ini. Ikutin kita terus ya buat ke bandara. Bakal ada video-video jalan-jalan kita yang lain. Yang lebih keren lagi. Oke. Jadi kita udah ada di bandara, di dalam gate-nya. Itu dia. Ini bandaranya namanya Frederick Chopin Bandara. Frederick Chopin Airport. Kita lagi sarapan. Akbar makan croissant sama hot chocolate. Aku makan muffin, blueberry muffin sama hot chocolate. Sekitar
nunggu sampai jam 9 sampai GT dibuka. Selamat makan. Finally kita udah ada di pesawat ya. Yes, tinggal terbang terus nyampe Berlin sejam. Yep, kita sejam 15 menit nih. sejam 15 menit dari Poland. Pesawatnya kecil sih, cuma dua tempat duduk. Terus seatnya. Dzień dobry Państwu, Witek Dama, nazywam się Jacek Wojciaszczyk, witam serdecznie Państwa na pokładzie samolotu typu Embraer 190 w rejsie do Berlina. Szanowni Państwo, jesteśmy w komplecie na pokładzie samolotu, za chwilę rozpoczniemy naszą podróż, przewidywany czas lotu około 1 godzina. Pogoda na trasie lotu jest dobra, choć możemy się spodziewać od czasu do czasu lekkiej turbulencji. Życzę Państwu samej przyjemności. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, I got 3 old guys.